rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, diiringi hujan yang terus menerus dari tadi pagi ya. Mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita, dan semoga Allah menurunkan bersama dengan hujan ini malaikat yang menaungi di majelis ini, dan majelis ini digolongkan insya Allah dalam majelis ilmu dengan semua keutamaan-keutamaannya insya Allah. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjut hari ini dengan tadabbur surat An-Najm. Meskipun ini pekan ketiga, ya biasanya pekan ketiga kita tema yang tematik, tapi karena ini pertemuan kedua, jadi kita lanjutkan surat An-Najm insya Allah. Dan seperti biasa kita awali dengan tilawah, kita ngaji dulu, semoga menambah keberkahan, menambah pahala untuk kita semua insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini aw adna. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu 'ala ma yara. Wa laqad ra'ahu naslatan ukhra.
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Alhamdulillah. Allahumma
arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampai ayat ke-5 ya, ayat ke-5. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Kalau hu di ayat kelima ini kata ganti dhamir hu. Di ayat kelima ini para ulama tafsir punya dua pandangan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris mungkin akan lebih kelihatan bedanya. Allamahu, hu-nya bisa diartikan it. Allamahu, hu-nya juga bisa diartikan him. Yang mengajarkannya ya, atau yang mengajarkan itu, ini. Jadi mengajarkan wahyu atau mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Allamahu syadidul quwa. Jadi dhamir huwa-nya ini, dhamir hu ini, kata ganti hu ini kembali ke mana? Apakah ke wahyu atau ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah arti 'allamahu itu 'allamal wahya atau 'allamahu itu 'allama sahibakum, yang mengajarkan sahabat kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan dua-duanya benar. Karena dalam bahasa Arab 'allama yu'allimu ini fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Mengajarkan, objeknya itu butuh dua, orangnya dan kontennya. Mengajar tafsir kepada jamaah. Tafsir dan jamaah itu maf'ul bihi gitu ya. Sementara yang disebut di sini oleh Allah cuma satu. 'Allamahu, mengajarkannya. Mengajarkannya itu mengajarkan Nabi Muhammad atau mengajarkan wahyu, dua-duanya. Mengajarkan wahyu kepadanya. Siapa yang mengajarkannya? Syadidul quwa, yang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Sebelumnya juga kita sampaikan al-quwa adalah bentuk jamak dari kata quwwah. Kalau satu quwwatun, kalau banyak quwa. Bahkan 600 sayapnya malaikat Jibril adalah gambaran kekuatan malaikat Jibril. Kalau satu sayapnya cukup untuk mengangkat negeri kaum Lut, baru satu. Bayangkan kalau 600-nya dipakai oleh malaikat Jibril. 'Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan kepada Nabi, yang mengajarkan kepada sahabat kalian adalah yang punya kekuatan yang begitu dahsyat. Ayat kelima ini adalah ancaman untuk orang-orang musyrik Mekah yang meremehkan Al-Quran, yang mengejek dan merendahkan wahyu. Seolah-olah ayat ini mengingatkan ya, jangan macam-macam dengan guru saya. Guru saya ini syadidul quwa. Jangan macam-macam, jangan merendahkan wahyu, karena yang mengajarkannya adalah syadidul quwa. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-6, dzu mirrah. Dzu mirrah, yang mempunyai akal yang cerdas. Fastawa, maka Jibril menampakkan diri dengan rupanya yang asli. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita akan membaca tafsirnya para ulama tentang makna dzu mirrah dan beberapa saja yang kita kutip. Kita kutip dari tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi. Wa qauluhu ta'ala dzu mirratin fastawa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dzu mirratin fastawa ini sifatun ukhra min sifati Jibril alaihi salam. Sifat berikutnya dari sifat Jibril yang sudah disebutkan. Satu kuat, yang kedua dzu mirrah. Wal mirrati bikasril mim, dan mirrah dengan mim yang pakai kasrah. Karena beda harokat, beda arti. Walaupun kalau hurufnya sama, pasti punya kedekatan makna.
Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, marrah artinya berkali-kali. Kam marrah, berapa kali gitu. Marratain, 2 kali. Salasa marrat, 3 kali. Arba'a marrat, 4 kali. Kalau pakai fathah artinya kali, berkali-kali. Kalau pakai murrah artinya jadi pahit. Gimana rasanya? Mur. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Bahasa Arabnya qulil haqqa walau kana murran. Walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Pahit itu di mulut ya, bukan di telinga. Jadi jangan memahami hadis ini salah. Jadi pahitnya itu kata yang ngomong, bukan kata yang dengar. Qul walau kana mur. Katakan walaupun pahit. Pahit kata siapa? Kata yang ngomong, bukan kata yang dengar. Pengennya ngomong itu kasar, tapi sing sabar. Agar kadieu itu walaupun pahit. Karena asbabul wurudnya, qulil haqqa walau kana murran. Pedagang yang punya barang cacat, sampaikan apa adanya, walaupun di mulut pahit. Saya mau jual HP saya, Bu, seberat Pak Ustaz. Yang namanya nyari 10 juta. Ya, 1 juta lah. Nah, murah-murah ting Pak Ustaz. Pernah kebanting, terus ada aksesoris garis-garisnya di sini teh, gitu. Kacanya juga sudah pecah. Virusnya juga banyak. Pahit ngomong gitu teh, tapi sampaikanlah yang benar walaupun murah gitu. Jadi kalau pakai fathah artinya berkali-kali, kalau pakai mur artinya pahit, kalau pakai kasrah mir wal mirrah bi kasril mim, dan mirrah dengan mim yang dikasrahkan tutlaqu ala quwwatiz zat. Biasanya digunakan untuk orang yang memiliki kekuatan zatnya itu kuat. Aslinya memang kuat. Kekuatannya, maksudnya kuat zat itu kuatnya internal, bukan kuat eksternal. Ada orang yang kuat kalau dia punya backing kuat. Kuatnya itu karena faktor eksternal. Tapi kuat zat memang kuat aslinya. Jibrilnya yang kuat. Wa hasafatil aqli wa rajahatihi. Dan punya kecerdasan akal, kejernihan berpikir dan kecerdasan akal. Makhuzun, kata ini aslinya diambil dari amrartul habla idza ahkamtu fatlah. Kalau saya menggunakan tali, kemudian talinya di, istilahnya kalau di ini strandingnya. Jadi talinya bukan cuma satu, talinya ada banyak, kemudian dipilin. Jadi amrartul habla, kalau saya melewatkan tali, dan talinya bukan cuma satu, berkali-kali, dari kata marrah. Handphone kita, charger handphone kita isinya serabut kabel begitu ya, bukan cuma satu, tapi amrartu, satu kabel, 2 kabel, berkali-kali kemudian dipilin. Itu namanya mirrah. Dan dalam ilmu hadis ini jadi landasan tentang, ada yang bisa menyebut, yang menyambungkan, yang menghubungkan, yang menjadi tali antara saya dengan guru, guru saya dengan guru saya, guru saya dengan guru saya, tersambung dalam satu tali, namanya sanad. Sanadnya itu sangat kuat, nyambungnya itu sangat kuat, dan gak bisa diputus sama sekali. Al-Quran tidak menyebut dengan bahasa sanad. Al-Quran menyebut dengan istilahnya dzu mirrah. Walaupun diterjemahkannya itu cerdas, walaupun diartikannya itu jernih, walaupun diartikannya itu kuat, kata Syekh Tantawi, aslinya kata ini makhuzun, diambil dari kata amrartul habla. Kalau saya mengulang berkali-kali tali, kemudian dipilin idza ahkamtu fatalahu, sehingga talinya itu semakin kokoh dan semakin kuat. Jadi dzumirrah, kalau diterjemahkan dengan ini terjemahannya beragam ya. Dzumirrah ada yang menerjemahkan tadi
quwwatidzat, sangat kuat, dzu mirrah, jernih akalnya, cerdas otaknya. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, kalau kita lihat tafsirnya Abdullah bin Abbas, kata beliau dzu mirrah itu, nah ini dia. Wa qala hahuna dzu mirrah ay dzu quwwah, qalahu Mujahidun wal Hasan wa Ibnu Zaid. Di antara ulama salafus saleh yang berpendapat dzu mirrah itu artinya dzu quwwah, yang punya kekuatan, ada 3, Imam Mujahid, Hasan al-Basri dan Ibnu Zaid. Adapun Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas dzu manzarin hasan. Dzu pemilik, manzar penampilan, hasan yang indah, yang baik, yang menawan, yang rupawan. Jadi ada berapa arti yang sudah kita dapat? 3. Dzu mirrah, 1 yang kuat, dzu mirrah 2 yang ganteng, dzu mirrah 3 yang cerdas. Katanya 1, terjemahannya ada banyak begitu ya. Tafsirnya ada banyak. Dzu quwwah, dzu manzar, dzu rajahatil aql. Wa qala Qatadah, dan kata Imam Qatadah, dzu mirrah artinya dzu khalqin tawilin hasanin. Dzu mirrah, dzu khalqin, yang punya bentuk rupa, tawilin panjang seperti tali, hasanin tapi bentuknya indah. Wala munafah bainal qaulain, kata Ibnu Katsir, dan tidak ada pertentangan di antara 2 kata tadi. Fa innahu alaihi salam, karena Jibril alaihi salam memang dzu manzarin hasan. Jibril memang punya penampakan yang indah. Jibril memang rupawan, wa quwwah syadidah, dan juga punya kekuatan yang dahsyat. Ibu bayangkan sosok yang kuat, kasep deh. Oh malah menggedu artos mah. Itu gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas, kuat, ganteng. Kamu berdoa. Jibril. Wa qad warada fil hadits sahih, dan dalam hadis yang sahih dari riwayat Abi Hurairah wa Ibnu Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda menggunakan kata mirrah. Kata mirrah dalam hadis, kata Nabi, la tahillus sadaqata li ghaniyyin wala li dzi marratin sawiyyin. Zakat, ya, sedekah ini maksud zakat. Zakat itu tidak halal diterima oleh orang yang kaya, wala li dzi mirratin sawi, dan juga tidak boleh diterima oleh orang yang masih kuat fisiknya, masih bisa berusaha, masih bisa cari nafkah dan seterusnya. Sawiyyin yang masih sempurna. Karena bisa jadi mirrah secara fisik tampan, tapi sawi tidak sempurna untuk dipakai bekerja. Wala li dzi mirratin sawi. Jadi ada 3 makna dari dzu mirrah, dan ini guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Jibril merepresentasikan Al-Qur'an seperti Al-Qur'an itu sendiri, dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an mengikuti gurunya. Dan mudah-mudahan kita saat mengajarkan Al-Qur'an juga bisa merepresentasikan Al-Qur'an itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsir. Dzu mirrah, pemilik kecerdasan, dzu mirrah, pemilik kekuatan, dzu mirrah, pemilik rupa wajah yang rupawan. Dan itu bentuk aslinya. Itu bentuk aslinya. Fastawa, maka Jibril, ya, fastawa di ayat ke-6 tadi. Fastawa, maka dia menampakkan diri dalam rupa yang asli. Dalam rupa yang asli ataupun dalam rupa yang tajasud. Dalam tajasud itu berubah wujud jadi rupa yang lain. Jibril selalu rupawan. Setiap kali malaikat Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
akun yang dipakai adalah akunnya Dihyah Al-Kalbi. Avatar yang dipakai, fisik yang dipakai, rupa yang dipakai, badan yang dipakai untuk tampil di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini sahabat Nabi yang sangat rupawan, sangat tampan. Dan kita tahu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabat, Jibril datang berubah wujud jadi manusia. Hadis Arba'in nomor ke-2 ya. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam kilat. Apa kata Umar? Lam yura wa la yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat bekas dari perjalanan jauh. Kalau orang dekat pasti kami kenal. Kalau orang jauh pasti ada bekas safar. Tapi kami nggak kenal dan nggak ada bekas safar. Bukan orang dekat, bukan orang jauh. Ini manusia bukan. Duduk depan Nabi, lutut nempel dengan lutut Nabi dan bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan, mata sa'ah, amaratiha, tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Dzumirrah, maka Jibril berubah wujud menjadi rupa yang asli. Ibu punten, saya pengen nanya ke ibu-ibu. Bayangkan kalau ibu sedang di kamar sendirian, Jibril berubah wujud dalam rupanya yang asli atau dalam rupa yang laki-laki yang ganteng luar biasa. Kira-kira kumaha respona? Dan ini pernah terjadi. Ini pernah terjadi ke Siti Maryam. Saat Siti Maryam, kita pernah cerita ini? Pernah. Tahun lalu, bukan tahun Irahala. Di ayat 17 surat Maryam, "Fatakhadat min dunihim hijaba", maka Maryam membuat tabir, membuat hijab, membuat pelindung ya. Dari mereka, dari keluarganya, dari semua orang, menyendiri Maryam dalam ibadahnya. Fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami mengutus ruh kami kepadanya yaitu Jibril. Fatamatsal, lalu menjelma. Jibril menjelma. Aslinya saja ganteng dan sekarang menjelma. Masuk ke kamarnya Maryam, masuk ke kos-kosannya Maryam, fatamatsala laha basyaran sawiyyan, dan menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jangkung, tinggi, dadanya bidang, hidungnya mancung, dahinya lebar, nyisirnya pakai pomade, bau badannya wangi, gitu. Kemudian gagah, kekar luar biasa, dan ganteng. Ada di kamar ibu. Kira-kira kalimat pertama yang terucap gimana? Oh, nggak bohong di masjid. Fatamatsala laha basyaran sawiyyan. Dan kalimat pertama Siti Maryam adalah a'udzubillah. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah dari engkau. Jadi ninggalin kasete kalah ta'awuh. Mun kitu ningali nu tepuguh kitu nya. Punteuna salapan setengah. Tahu salapan setengah? Badannya salapan, wajahnya setengah. Lamun ta'awuz teh rada nya ta'awuz gitu. Buat jurig kitu jadi-jadian da pintu dikunci, kamar dikunci, jendela ditutup sendirian. Ya makhluk siga kieu. Tapi ieu mah basyaran sawiyah. Jibril berubah wujud jadi manusia yang sempurna, dan kalimat pertama Maryam adalah a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasul rabbik bi ahaba laki ghulaman zakiyya. Saya utusan Allah, bukan siapa-siapa. Balik lagi ke surat An-Najm. Dan setampan ini, sepinter ini, secerdas ini, sekuat ini, tetap saja ada yang nggak suka. Siapa yang tidak suka? Orang Yahudi itu tidak suka dengan Jibril.
Man kana aduwwal li Jibril, kata adu dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah ayat 97, ada yang memusuhi Jibril. Kita baca dari ayat 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan kalian akan mendapati mereka adalah orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Siapa yang dimaksud? Yahudi. Masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa. Artinya makin bertambah umur, malah pasti makin nambah dosa kalau mereka kelakuannya seperti ini. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, karena orang Yahudi mereka nggak suka dengan Jibril, karena Jibril ini sosok yang ditakuti oleh mereka, mengerikan, syadidul quwa, dan banyak menghancurkan kaum-kaum sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata ada orang ganteng, ternyata ada makhluk Allah yang ganteng sekalipun, yang cerdas sekalipun, yang kuat sekalipun, gitu ya, masih dimusuhi. Ngomong orang. Sudah cerdas, sudah kuat, ganteng deh, gitu ya. Hari orang makannya, gitu lah. Jibril saja ada yang memusuhi. Jadi kita kalau dimusuhi biasa, wajar ya. Memang kudu nama dan. Dan Rasulullah juga ada yang memusuhi. Dzu mirratin fastawa, dan Jibril menampakkan wujudnya dalam bentuk yang asli, dalam rupanya yang asli. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ayat 5 sampai ayat ke-18 ini tentang Jibril alaihissalam yang menampakkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud yang aslinya itu 2 kali saja. Satu di bumi, satu di langit. Satu di wahyu yang awal-awal, satu saat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Sisanya kalau Rasulullah menerima wahyu, kadang Jibril berubah wujud jadi manusia, kadang datang wahyu itu seperti lonceng yang luar biasa, kadang langsung wahyu itu dimasukkan ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzu mirratin fastawa, maka Jibril kemudian menampakkan diri dengan rupa yang asli, wahwa, sedang dia. Kalau ditafsir wahwa ini ada 2 mazhab juga. Ada yang wahwa itu untuk Jibril, ada yang wahwanya juga untuk Nabi Muhammad SAW. Karena di ayat ini ada 3 sosok ya, sosok Jibril dan sosok Nabi Muhammad SAW. Wahwanya itu adalah sahibukum, atau wahwa itu adalah Jibril. Wahwa bil ufuqil a'la, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi. Siapa yang berada di ufuk yang tinggi? Kalau memaknainya Jibril, maka ini Jibril ketika turun mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini dimaknainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini saat Nabi Muhammad sedang Isra dan Mi'raj di ufuk yang tinggi. Wahwa bil ufuqil a'la, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi. Kalau kita lihat di tafsirnya, wa huwa bil ufuqil a'la ay wa huwa Jibril bil jihatil ulya minas samai al muqabalati lin nadhiri ilaiha. Jibril ada di arah, jihah itu artinya arah,
al-ulya artinya yang tinggi, minas sama dari langit, al-muqabilah yang menghadap, an-nazir ilaiha kepada orang yang menatapnya. Artinya Nabi melihat ke langit, Jibril menatap ke bumi, berhadap-hadapan, bertatap-tatapan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketakutan saat melihat Jibril dalam wujudnya yang asli di bumi untuk pertama kali, sampai menggigil badan beliau. Kita pernah buat perumpamaannya bintang, sudah ya? Perumpamaannya seperti bintang jatuh, dan bayangkan bintang itu kemudian jatuhnya ke kita. Yang tadinya kecil, kemudian mendekat dan jadi besar. Itulah yang dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan melihat wajah kasep sih yang gede. Besar, betul. Karena kata Nabi, kalau di hadisnya yasuddul ufuk. Ya. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ini kita baca tafsirnya Ibnu Katsir. Yakni Jibril. Yang dimaksud dengan huwa di dhamir ini adalah Jibril. Istawa fil ufuqil a'la. Jibril menampakkan wujudnya yang asli di ufuk yang tinggi, di langit yang tinggi. Qala huwa Ikrimah wa ghairu wahid. Yang punya pendapat ini adalah Ikrimah dan ulama tafsir yang lain. Qala Ikrimah, masih kata Ikrimah, wal ufuqil a'la, yang dimaksud dengan ufuqil a'la adalah alladzi ya'ti minhu subh. Ufuk yang dari situ datang waktu subuh. Punten, berarti Rasulullah melihatnya ke arah mana? Ufuk yang datang dari sana subuh, timur. Nabi sedang melihat ke arah timur, dan Bapak Ibu masih ingat bintang jatuh, bintang terbenam, arah mana? Bintang jatuh ke arah timur, kemudian matahari terbit dari arah timur. Jadi Rasulullah geningan ayat Jibril terbit dari arah timur, ya, alladzi ya'ti minhu subh. Wa qala Mujahid, kata Imam Mujahid, huwa matla'us syams, terbit dari arah terbitnya matahari, datang dari arah terbitnya matahari. Wa qala Qatadah, huwa alladzi ya'ti minhu nahar, yang datang dari waktu siang. Semua sama, dari arah timur. Wa qala, ini panjang sanadnya ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, Abu Zar'ah, Masraf bin Umar dan seterusnya, dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ringkas dari sini. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yara Jibril fi suratihi illa marratayn. Nabi tidak pernah melihat Jibril dalam wujudnya yang asli kecuali hanya 2 kali. Amma wahidatun, fa innahu sa'alahu an yarahu fi suratihi fasaddal ufuq. Untuk kali yang pertama Rasulullah pernah meminta ke Jibril untuk menampakkan diri dalam wujudnya yang asli. Fasadda, dalnya harus pakai tasydid ya bacanya, karena kalau enggak artinya beda. Kalau fasada artinya rusak, kalau fasadda artinya menutup, maka menutup. Maka Jibril saddal ufuk, menutup semua ufuk, menutup semua langit, menutup semua yang dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sana. Jadi saking punten, jangankan sebesar itu ya. Kalau melihat Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta saja, itu sudah bikin kita padahal 60 meter mah ya seukuran gedung lah. Hanya 30 hasta 30 meter kurang lebih. 30 meter saja sudah. Atau melihat siapa pemain basket anu rada jangkung teh? Xi Jinping, siapa sih? Hah? Yao Ming, Yao Ming yang tingginya 2 meter saja. Ini menutupi ufuk, menutupi langit. Wa amma tsaniyah fa innahu kana ma'ahu haitsu sha'ad. Adapun yang kedua, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dalam perjalanan Mi'raj.
fadzalika qauluhu wa huwa bil ufuqil a'la. Kemudian ini ada tafsir yang lain, pandangan ulama yang lain. Wa qad qala Ibnu Jaririn hauna qaulan lam arahu li ghairihi wa la hakahu huwa an ahadin wa hasiluhu annahu dhahaba ila anna al-ma'na. Kata Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, siapa Ibnu Jarir? At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip tafsirnya Imam At-Tabari. Wa qad qala Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya berkata tentang ayat ini, qaulan lam arahu li ghairihi, sebuah pendapat yang saya enggak pernah menemukan pendapat ini kecuali dari beliau. Jadi jumhur, kata Ibnu Katsir, mayoritas para ulama tafsir mengatakan Jibril itu di langit, Rasulullahnya di bumi. Kemudian Jibrilnya menampakkan diri dalam wujudnya yang asli, berhadap-hadapan. Tapi dari Ibnu Jarir ada pendapat yang unik. Wala hakahu huwa an ahad, dan juga tidak menceritakan. Yang lain pun tidak ada yang cerita seperti ini. Wahasiluhu, kesimpulannya adalah annahu dhahaba ilal makna, beliau memiliki mazhab yang maknanya begini. Fastawa, artinya hadza syadidul quwa dzul mirrah huwa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ufuqil a'la ay istawaya jami'an bil ufuq wa dzalika lailatal isra. Jadi kalau kata Ibnu Jarir, wa huwa bil ufuqil a'la, itu dia dan Jibril sama-sama ada di ufuk yang tinggi. Yang tadi kita ceritakan ya. Rujukannya Ibnu Katsir ini. Walam yuwafiqhu ahadun ala dzalik. Catatannya kata Ibnu Katsir, tapi tidak ada seorang pun yang setuju dengan pendapatnya Ibnu. Beginilah mufassir gitu ya. Masing-masing punya cara pandang, masing-masing punya pendapat. Walam yuwafiqhu ahadun ala dzalik, dan tidak ada seorang pun yang muwafaqah, yang setuju dengan pandangannya Ibnu Jarir tadi. Tsumma syara'a yuwajjih ma qala min haitsul arabiyyah faqala. Kemudian kata Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dalam tafsirnya memberikan argumentasi dari sisi bahasa Arab, dari sisi linguistiknya. Faqala wa hadza, dan seterusnya lah, ini memang agak teknik sekali. Intinya kalimat istawa, kata Ibnu Jarir, istawa itu digunakan di dalam Al-Quran kalau sesuatu dengan yang lainnya itu dalam posisi yang sama, sejajar, setara, sama rata. Istawa gitu. Misalnya dalam sholat imam mengatakan istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Istawu, apa artinya istawu? Luruskan, tapi luruskan soft, bukan rambutnya. Bisa datang ke personal stylist gitu. Mau diapakan? Istawu. Beda itu, rebonding. Dan jangan imam pas lagi di masjid ya. Barisannya di rebonding. Diluruskan, istawu. Jadi kata Ibnu Jarir, kalimat fastawa itu artinya sejajar, sama, dan rata. Maka saat Allah berfirman, dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, yang istawa itu adalah Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya? Saat Isra dan Tapi ini tidak disepakati. Kenapa? Tidak disepakati oleh para ulama karena ayat berikutnya menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Di ayat ke-13 baru Allah berfirman, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Kapan? Di Sidratul Muntaha.
Berarti yang tadi bukan tentang Isra Mi'raj. Yang tadi itu sebelum Isra Mi'raj, yang Isra Mi'raj baru yang ini yang kedua. Ini sebab penolakan pendapatnya Ibnu Jarir. Hartos, alhamdulillah. Dzu mirratin fastawa. Tadi apa makna dzu mirrah? Akar katanya, aslinya. Tali yang disusun kemudian dipilin saking kuatnya sehingga nggak bisa putus gitu. Menggambarkan kalau bahasa kita sekarang sanadnya, hubungannya antara Allah dengan Jibril itu nyambung langsung, Jibril dengan Nabi Muhammad nyambung langsung, dan Al-Quran ini akan selalu zumirrah, selalu bersambung dan nggak bisa diputus. Beda dengan hadis, apalagi perkataan manusia, termasuk perkataan sahabat sendiri, itu bisa valid, bisa nggak valid, bisa sahih, bisa nggak sahih. Tapi kalau Al-Quran sahih semua, mirrah gitu ya, sambung menyambung menjadi satu. Quran. Sanadnya itu mutawatir. Sanadnya itu apa arti mutawatir? Dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke para sahabat, dan selalu disampaikan dalam jumlah yang banyak. Mutawatir itu banyak. Jadi kalau Nabi menyampaikan Quran, yang mendengarkan itu bukan cuma satu. Karena ada hadis namanya hadis ahad. Ahad itu Nabi lagi berduaan, kemudian Nabi ngomong ke sini. Kemudian sahabat ini nanti ketemu dengan tabi'in, menyampaikan ke satu tabi'in. Jadi ahad, hiji. Kalau mutawatir, Nabi menyampaikan ke banyak sahabat, nanti setiap sahabat menyampaikan ke banyak tabi'in, nanti setiap tabi'in menyampaikan ke banyak tabi'ut tabi'in, terus begitu. Seperti tali, bukan cuma satu, 2, 3, 4 dipilih. Nanti nyambung ke sana 1, 2, 3, 4 serabutnya dipilih, akhirnya talinya itu kuat. Zu mirratin fastawa. Zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Kita agak sedikit keluar dari sanad tentang wahyu atau jaringan tentang wahyu. Ternyata punten, saya pernah nonton tentang bagaimana otak mereka memori. Bagaimana memori di otak itu bisa terbentuk. Bagaimana syaraf itu bisa mengingat sesuatu. Bagaimana manusia bisa mengingat sesuatu. Ternyata katanya, semakin sering memori itu dimunculkan, kan sel saraf teh siga serabutnya. Seperti serabut. Ini sel, ini sel. Kalau ini ketemu, kemudian serabutnya makin banyak, terpilin makin kuat, maka memorinya juga akan nempel. Tapi kalau ini jarang dipakai, akhirnya dia akan lepas dan akhirnya kita gampang lupa. Makanya yang sering bolak-balik, yang sering muncul, itu yang akan nempel di benak kita. Bolak-balik tadi apa bahasa Arabnya? Berkali-kali. Marroh. Pakai fathah. Kalau pakai mirroh artinya cerdas. Jadi ternyata kecerdasan bukan tentang perlu berkali-kali dilatih, perlu berkali-kali diulang. Hari ini membaca An-Najm, besok baca An-Najm, lusa baca An-Najm lagi, nanti jadi mirroh di sininya. Walaupun kitanya nggak niat menghafal, tapi karena berkali-kali, ini apa? Saya tidak pernah niat menghafalkan lagu-lagu, tapi pas buka TikTok, bola-balain. Jadi apa? Toksik oke sih lagu kita begitunya. Bola-bale. Kalau yang sekarang naon? Tor ketua. Anggota mau lapor ketua gacor donatur mata. Bakatku sering set marroh. Jadi ternyata jadi mirroh. Serabutnya itu jadi terpilin dan akhirnya nempel. Tapi lama-lama dia jadi akan lepas lagi. Jadi
dari bahasa, ya Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Sebelum Al-Quran turun, bahasa Arab itu sudah ada. Maka memahami Al-Quran salah satunya adalah dengan memahami bahasa. Dan Allah karena menggunakan bahasa Arab, maka pasti ada hubungan filosofisnya antara bahasa dengan istilah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Masih ingat tentang saum? Kuda. Karena kita cerita ya, saum itu adalah kuda. Ingat ya, sudah pernah kita sampaikan. Orang Arab menggunakan kata saum itu digunakan untuk kuda kalau mereka mau pakai kudanya untuk berperang. Jadi mereka nggak bisa berperang pakai keledai, mereka nggak bisa berperang pakai onta. Memang onta mah bisa dipakai jarak jauh, tapi nggak selincah kuda dan nggak secepat kuda. Dan kalau perang pakai onta, hesek begitu, lambat. Tapi kelebihan onta adalah bisa off-road menembus jarak yang jauh. Kelebihan kuda bisa cepat, tapi gampang haus, ya nggak punya cadangan makanannya. Maka kalau mereka mau perang, kudanya itu dilatih untuk lapar, supaya mereka saat menempuh perjalanan jauh itu kuat. Makanya dilatih yang biasanya makan 3 kali jadi makan 2 kali, misalnya yang tadinya makannya banyak, makannya sedikit. Jaga-jaga kalau nanti sedang perjalanan dari Mekah kemana, ke padang pasir mau berperang, saat mereka lapar mereka sudah terbiasa. Nah itu namanya saum. Saat kata ini dipakai, kutiba alaikumus syiyam. Bayangkan kita jadi orang Arab, apa yang tempel di kepala kita? Allah sedang menyiapkan kita untuk berperang. Dan kejadian juga perang Badar di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Ayat kutiba alaikumus syiyam itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, Allah nyuruh kita saum. Kita mau dilaparkan untuk ditarungkan, diperangkan. Memang betul seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memaknai bahasa untuk memahami Al-Quran adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan, seperti yang digunakan oleh para ulama zaman dulu. Rasul Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Kemudian ayat yang ke-8, summa. Apa artinya summa? Kemudian. Apa maknanya kemudian? Kalau artinya kemudian, tapi kalau maknanya mendekatnya itu dalam waktu yang tidak cepat. Allah tidak menyebut fadana, fatadalla. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Nah, ini nggak tercapture timingnya, durasinya itu nggak tercapture kalau diterjemahkan begitu. Tapi kalau dikembalikan ke bahasa, summa itu litartib wa tarakhi, urutan, tapi ada waktu yang panjang. Kalau fa, urutan, tapi cepat. Jadi Nabi sedang melihat ke langit, kemudian Jibril berproses, kalau bahasa kita, berproses dan bertahap mendekatnya. Dana yadnu dunu dunia. Dunia dari kata yang sama dengan dana. Dana bahasa Arab ya, bukan dana bahasa Indonesia. Dana yadnu dunu, artinya mendekat dan merendah. Mendekat dan merendah. Tsumma dana fatadalla. Kita baca tafsirnya Al-Wasit dulu. Tsumma dana fatadalla ay tsumma qarba Jibril alaihi salam minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mendekat kepada Nabi. Fatadalla ay fan khafadha min a'la ila asfal. Kemudian Jibril turun dari atas ke bawah. Namanya tadalla. Wa aslut tadalli, kata Syekh Tantawi, dan aslinya at-tadalli itu digunakan an yanzila syai'u min tabaqatihi ila ma tahtaha.
kalau sesuatu turun dari lantainya, dari kedudukannya yang tinggi, ila ma tahtaha. Ini namanya tadalli. Tinggal di kamar lantai 17, kemudian turun ke lantai 16, itu namanya tadalli. Hatta laka annahu mu'allaqun fil hawa. Sampai dia, apa artinya mu'allaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq artinya nempel. Nempel, menggantung fil hawa, di udara. Jadi Jibril turun dari langit, setelah menampakkan diri dalam wujudnya yang asli, turun, dana, fatadalla, dan menggantung, mengambang, terbang di udara, fatadalla, sehingga jaraknya hanya faqaba qausaini aw adna. Ini yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu qauluhum, dan orang Arab mereka menggunakan kata tadalla ini, tadallatis samarah idza sarat mu'allaqatun fil hawa min a'la ila asfal. Tadallatis samarah, kalau ada buah di pohon, kemudian ngagapui, mendoyong, gitu kayak pokoknya mah begitu ya. Tadinya buahnya itu kecil, menggantung, tapi semakin membesar, buahnya itu karena berat jadi rada meroyot, sedikit ngagayot kan, ke bawah lah begitunya, ya, ngarumpuyuk, ya, menjuntai, saya setting, menjuntai. Tadinya kecil seperti bintang, tapi kemudian membesar, dan saat membesar buahnya itu jadi turun ke bawah. Wan najmi idza hawa. Aslinya besar, tapi kelihatannya kecil, membesar, turun ke bawah sampai akhirnya menggantung di atas tanah. Bahasa Arabnya tadalla. Tadallatis samarah. Buah itu menjadi tadalla idza sarat mu'allaqatun fil hawa. Kalau buah tersebut menggantung di udara, min a'la ila asfal, dari atas ke bawah. Kita memvisualisasikan dengan imajinasi kita masing-masing. Karena kalau kudu digambarkan ulah. Pokoknya mah gitulah, ngebayangkan nanti siga buah pokoknya mah gitu ya. Membayangkannya seperti buah kecil lama-lama, dan punten, buah dari kecil ke besar cepat atau lama? Bertahap, sedikit demi sedikit, tidak langsung bruk gitu ya. Tumma, kemudian dana, turun, fatadalla, dan akhirnya menggantung. Fakana qaba qausaini au adna. Fakana, maka jadilah dia, qaba, dekat. Qaba, dekat. Qoruba juga artinya dekat. Jadi kalau tolong terjemahkan ke bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya api? Apa bahasa Arabnya dekat? Qoba. Kalau api yang sudah dekat, narkoba itu dekat. Sudah dekat dengan api, teteh. Narkoba. Dekat dengan api neraka kalau pakai narkoba. Narkoba. Fakana, maka jadilah dia, qoba, dekat, qausaini. Qaus artinya dua ujung busur panah. Kalau qaus satu, kalau qausain dua ujung busur panah. Dulu istilah ini ungkapan dan majas metafora yang biasa dipakai oleh bangsa Arab kalau mereka ingin menunjukkan kedekatan. Mereka akan ambil panah masing-masing, busurnya ya, bukan anak panahnya. Ambil busur panahnya,
kemudian akan disimpan di depan musuhnya, kita akan damai. Dan jaraknya antara musuh dengan dia sedekat anak panah. Dengan anak panah di antara kita, artinya kita sudah terikat dengan perdamaian, dan artinya kita sudah menjadi aliansi, kita sudah menjadi kawan. Yang menyerangmu adalah yang menyerangku juga yang menyerangmu. Maka naqaba qausaini aw adna. Jaraknya sangat dekat, sedekat dua busur anak panah, aw adna, atau lebih dekat lagi, atau lebih rendah lagi. Karena dunu artinya tadi mendekat dan merendah. Sekarang, apa artinya dunia? Kenapa dunia disebut dunia? Karena dia dekat di sini dan dia rendah di sini. Karena yang jauh di sana akhirat dan yang tinggi di sana syurga. Jadi bahasa Arab ini bahasa bentukan, derivative language, istiqaqiyah. Satu bahasa, satu kata dengan kata yang lain saling nyambung, asal huruf-hurufnya masih sama. Asal hurufnya masih nyambung. Fakana qaba qausaini aw adna. Kata Syekh Tantawi dalam tafsirnya, "Tsumma sawwara subhanahu shiddata qurbi Jibril minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, sawwara yusawwiru, menggambarkan. Kemudian Allah menggambarkan shiddata qurbi Jibril, begitu dekatnya Jibril minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu punten. Mungkinkah orang akan melihat sesuatu yang halusinasi atau ilusi kalau sangat dekat? Biasanya halusinasi mah rada jauh, itu naonnya. Tapi kalau sudah dekat, ternyata fata morgana. Dilihat dari jauh masih gak. Kedekatan Rasulullah dengan Jibril ini di ayat berikutnya nanti akan dijelaskan rinci oleh Allah. Kalian meragukan kalau Rasulullah melihat Jibril? Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang dilihat oleh Nabi itu tidak salah. Afatumarunahu ala ma yara. Kalian orang Mekah meragukan apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad? Sudah sedekat ini. Nabi tidak melihat sesuatu yang jauh. Nabi melihat sesuatu yang sangat dekat. Sedekat kalau kalian dengan aliansi kalian, gitu ya, dengan sahabat kalian, sedekat busur panah. Fakana qaba qausaini aw adna, wal qab al-miqdaru al-muayyan wa huwa ma baina watril qausi wa miqdabihi. Ya, qab ini miqdar muayyan, ukuran jarak tertentu. Wal qaus ini alatun ma'rufatun indal Arab. Qaus ini adalah alat yang terkenal di kalangan Arab. Yushaddu biha watrun min jildin wa tusta'malu fi rami bisihab. Ya, panah lah. Wa kana min ini yang tadi kita sampaikan. Sudah diterjemahkan, ini mah hanya ingin membaca tafsirnya saja supaya yakin gitunya rujukan nanti ayat. Wa kana min adatil Arabi fil jahiliyah. Orang Arab di zaman jahiliyah mereka punya adat. Adat dari bahasa Arab ya, adah. Cuman di kita ainnya jadi hilang jadi adat. Dan t-nya itu aslinya tak marbutah. Adah jadi adat. Dan di antara adatnya orang jahiliyah dulu, annahum idza tahalafu, kalau mereka membangun aliansi, hilf, yukhrijuna qausaini, mereka akan mengeluarkan dua anak panahnya, ujung dari dua anak panahnya. Wa yulsiquna ihdahuma bil ukhra, setelah masing-masing mengeluarkan busurnya, bukan anak panah. Setelah masing-masing mengeluarkan busurnya, yulsiquna ihdahuma bil ukhra. Ini busur saya, itu busur kamu, ayo kita tempelkan. Tak. Berarti kita sudah beraliansi. Senjatamu, senjataku, senjatamu, senjataku. Aku diserang, kamu membantu dengan senjatamu, kamu diserang, aku akan menolong dengan senjataku. Fayakunu qaba ihdahuma mulasiqan bil akhar. Sehingga saling nempel satu sama lain. Hatta laka'annahuma qabun wahid.
Sehingga dua busur itu seperti menyatu. Seperti punten. Kalau sebelumnya tadi kita menjelaskan makna mirroh. Apa tadi mirroh? Tali lagi dipilin. Kalau ini qoba qausain, busur diikat disatukan, kita jadi satu kesatuan. Fakana qoba qausain. Tsumma yanzi'unahuma ma'an wa yarmuna bihima sahman wahida. Kemudian mereka akan mengambil masing-masing busur ini dan mereka akan berperang dengan anak panah yang sama. Jadi maksudnya kalau kalian mengganggu Muhammad, maka kalian sama seperti mengganggu Jibril, dan Jibril itu syadidul quwa. Hati-hati, mengganggu Muhammad kalian akan mungkin Muhammad dalam pandangan kalian adalah sosok yang lemah, tapi Muhammad dengan Jibril itu sudah membahasa orang atas kieu ya. Nah, ini namanya zumirroh. Ini namanya qoba qausain. Sudah pacantel cingir. Kita temenan ya, Ini namanya qoba qausain. Cuman kalau orang Arab zaman dulu tidak pakai cingir, tapi pakai apa? Pakai busur. Fayakunu dzalika dalilan 'ala tahalufit tam waridha al-kamil. Dan ini menjadi dalil, menjadi bukti, proof bahwa dua kabilah ini mereka sudah menjadi tahaluf, mereka sudah beraliansi dengan sempurna dan saling ridho satu sama lain. Sudah sefrekuensi, sudah seirama, sudah sejalan antara Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi ke sahabat juga sudah sejalan dengan Nabi. Dan ketika sahabat ke tabi'in juga sudah sejalan. Dan ketika tabi'in ke tabi'ut tabi'in, mereka juga sudah sejalan. Dan ketika tabi'ut tabi'in ke generasi berikutnya, ke guru kita, ke saya, ke kita semua, mudah-mudahan kita juga sejalan. Zumirrah. Dan Al-Quran inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Surat apa itu? Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Zumirrah. Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi, Nabi ke sahabat, dan dipilih dengan sangat kuat sehingga menjadi satu kesatuan. Kalau Nabi diserang, maka kita membela. Betul? Kalau Nabi diserang, kalau Nabi diganggu, kalau Nabi dicela, membela. Karena kita sudah qoba qausain, sudah pacantel cingir, sudah satu kesatuan, ya. Sudah tahaluf, sudah membangun aliansi. Terakhir, fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian dekatlah Jibril dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarak dua ujung busur panah dan lebih dekat lagi. Terakhirlah supaya pas ayat 10. Walaupun pengennya sampai ayat ke-18, bisa kedik-kediknya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Maka Jibril mewahyukan kepada hamba Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma auha, apa yang telah Allah wahyukan. Punten. Kapan wahyunya diberikan? Saat posisi jauh atau saat posisi dekat? Jadi membangun kedekatan dulu atau mewahyukan dulu? Darajanya dekat dulu. Kalau sudah dekat, baru diwahyukan. Datang pertama kali ke mana? Ke Gua Hiro. Apa yang dilakukan Jibril? Dekat dulu. Baru setelah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana
Nah, setelah itu Ar-Rahman Allamal Quran, yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi memang kasih dulu, dekat dulu, emosional dulu, connection dulu, baru correction. Bangun jembatan dulu, baru kirim pesan. Ini alam malaikat, ini alam manusia. Mau dibagi dukun kieu, bangun jembatan dulu dari alam malaikat ke alam manusia. Jembatannya yang disebut dengan Zumirrah tadi. Jembatannya yang disebut dengan fakana qaba qausaini aw adna tadi, kedekatan tadi. Setelah dekat baru fa'auha ila 'abdihi ma auha. Saya mengajarkan Al-Qur'an ke anak. Kita mengajarkan Al-Qur'an ke murid dan seterusnya. Termasuk mudah-mudahan untuk mengaplikasikan. Majelis Taklim Qanitin juga kita harus dekat begitunya, semaksimal yang kita bisa. Tapi hari kudu jika dekat emosinya minimal. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, kita di Qanitin sudah berapa tahun, Umi? 2016 kita teh. Bukan nama zaman absensi lah. Zaman yang hadir tadi absen, 10 tahun masih di absen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedekatan kebersamaan ini terus dijaga Allah Subhanahu wa taala, terus berlanjut. Allah istiqomahkan kita walaupun dinamika masih selalu ada. Naon wae dinamikana bisa dihubungi Pak Ustaz. Bisa dikontak 2 minggu. Tapi alhamdulillah setiap pekan kita bisa ketemu, bisa duduk. Punten ya. Saya hadir di sini bukan berarti saya sudah menguasai. Saya senang dengan kajian yang istimror seperti ini karena sayanya juga dituntut untuk terus belajar. Sayanya dituntut untuk terus membaca. Sebagaimana Nabi menyampaikan Quran kepada sahabat, itu belajar kepada Jibril. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah hafal 30 juz dengan semua tafsirnya. Baca deui, oke, sampaikan. Jadi selisihnya paling cuma seminggu 2 minggu lah. Atau 3 hari 4 hari. Apa yang saya dapatkan itu yang saya sampaikan. Sempurna? Enggak. Banyak kekurangan? Ya, karena saya bukan Jibril. Karena saya bukan Nabi Muhammad. Karena saya bukan ulama seperti mufassir yang luar biasa. Saya hanya belajar, menyampaikan. Jadi yang lebih berharga dari ini semua adalah kebersamaan kita. Yang lebih berharga adalah pertemuannya. Yang lebih berharga adalah istiqomahnya kita dan semangatnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai ayat 10 dulu. Ada pertanyaan? Idealnya begitu. Idealnya kita ada hubungan emosional karena beda yang nempel di sini dengan yang nempel di sini. Kalau nempelnya di sini, kadang gampang lupanya. Tapi kalau ada hubungan emosionalnya, kalau boleh diilustrasikan begini. Perahu, kalau dia nurunin jangkar, itu insya Allah nggak akan kebawa arus. Jadi ilmu, kalau dia punya hubungan emosional dengan hatinya, insya Allah rada nempel lah begitu. Nah gitulah begitu. Memang pada seminggu sekali ya. Dari tempat yang lain sebulan sekali. Ya lebih sering hayu insya Allah. 3 gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Tidak ada? Aman? Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.